Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal harus segera gait Vinicius Junior dari Real Madrid? Di bawah arahan Mikel Arteta, Arsenal tengah bersiap menghadapi musim krusial. Dengan skuad muda dan ambisi besar menjuarai Premier League, The Gunners butuh satu sentuhan kelas dunia di lini depan. Sosok Vinicius Junior dari Real Madrid jadi kandidat sempurna. Kontraknya yang belum diperpanjang membuka peluang emas bagi Arsenal. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu tampil luar biasa musim lalu, 49 laga, 26 gol, 11 assist, dan Real Madrid tak pernah kalah saat ia bermain. Di Liga Champions, kontribusinya tak main-main, 29 gol, 21 assist, menyamai legenda-legenda klub. Menariknya, ia menolak tawaran besar dari Timur Tengah, menandakan ambisinya tetap bermain di puncak Eropa. Di tangan Arteta, Vinicius bisa berkembang lebih jauh seperti Saka atau Martinelli. Ia punya kecepatan, visi dribble, dan naluri gol kombinasi langka yang bisa mengangkat performa Arsenal ke level baru, baik secara teknis maupun komersial. Nah, bagaimana menurut kamu, Gunners? Apakah Vinicius Junior adalah pemain yang selama ini kita tunggu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini, pekan pembuka yang dinanti-nanti jadi super big match. Antara MU versus Arsenal, siapakah yang layak? Liga Inggris musim 2025/2026 akan dimulai pada akhir pekan ini. Jadwal Liga Inggris nanti langsung sajikan big match Manchester United versus Arsenal. Liga Inggris musim 2025/2026 segera dimulai. Liverpool adalah juara bertahan, Arsenal masih penasaran karena 3 kali hat-trick runner-up, Manchester City turut mau kembali mendominasi. Chelsea punya modal motivasi oke setelah menangi Piala Dunia antar klub 2025. Tottenham dinanti era baru setelah Son Heung-min pergi, serta apakah Manchester United bisa bangkit setelah finish di dekat papan bawah musim lalu? Big match langsung tersaji pada Minggu dalam kurung 17/8 malam waktu Indonesia Barat. Ada Manchester United versus Arsenal. Manchester United sudah kucurkan 4 triliun rupiah untuk rombak lini serang dengan datangkan Cunha, Mbeumo, dan Sesko. Arsenal tak kalah belanja, sudah rekrut nama seperti Gyökeres sampai Madueke. Arsenal unggul dalam head-to-head dari 5 pertemuan terakhir di Liga atas Manchester United. The Gunners menang 4 kali, sisanya sekali imbang. Minggu dalam kurung 17/8, pukul 20.00 WIB Chelsea versus Crystal Palace, Nottingham versus Brentford pukul 22.30 WIB Manchester United versus Arsenal. Peringatan dari Arteta, Victor Gyökeres siap hancurkan 19 tim lawan Arsenal. Mikel Arteta mengirim sinyal kuat jelang musim baru Premier League. Victor Gyökeres siap jadi mimpi buruk bagi 19 tim lainnya. Sang manajer tak ragu memuji striker anyar Arsenal itu usai mencetak gol pembuka dalam laga pramusim terakhir kontra Athletic Club di Emirates Stadium. Gol Gyökeres lahir dari umpan silang cerdas Martin Zubimendi. Meski hanya pramusim, performa sang pemain asal Swedia menunjukkan potensi besarnya. Dia menekan bek tengah dan jika diberi ruang 1 lawan 1, dia akan menghancurkanmu, kata Arteta. Dia mencetak gol dalam situasi sulit dan itu sangat penting. Tantangan sebenarnya menanti, Arsenal akan meladeni Manchester United, Liverpool, Newcastle, hingga Manchester City di awal musim. Performa Gyökeres akan langsung diuji di stadion-stadion sulit seperti Old Trafford, Anfield, dan St. James Park. Menariknya, ia juga akan bertemu mantan pelatihnya Ruben Amorim, kini jadi incaran Manchester United. Sementara itu, Kai Havertz juga menunjukkan tajinya dengan gol penutup pramusim. Apakah Gyökeres akan jadi pembeda musim ini? Bagaimana menurutmu, Gunners? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal tawarkan 52 juta euro untuk Ademola Lookman. Tergiurkah? Arsenal resmi mengajukan tawaran menggiurkan senilai 52 juta euro kepada Atalanta demi mendatangkan Ademola Lookman. Namun tampaknya harapan The Gunners bakal pupus karena sang pemain justru bersikeras hanya ingin bergabung dengan Inter Milan. Lookman telah menolak kemungkinan kembali ke Premier League dan dikabarkan sudah berjanji sejak musim panas lalu untuk hengkang ke Inter. Bahkan demi memaksa transfer, ia tak hadir dalam sesi latihan Atalanta selama lebih dari seminggu dan mengajukan permintaan transfer secara terbuka. Sementara itu, 2 tawaran Inter Milan terakhir sebesar 45 juta euro sudah ditolak.
Namun Inter tak patah arang. Mereka percaya Atalanta akan menyerah pada tekanan, apalagi Lo Ockman sudah menghapus semua hal terkait Atalanta dari media sosialnya sebagai bentuk sikap tegas. Drama ini diperkirakan tak akan berlarut. Inter siap meningkatkan tawaran mereka agar bisa segera mengamankan tanda tangan pemain Nigeria berusia 27 tahun itu. Apalagi Atalanta juga perlu waktu untuk mencari pengganti sebelum musim dimulai. Menurutmu apakah Lo Ockman akan jadi pembelian tepat bagi Inter? Atau justru Arsenal yang seharusnya lebih ngotot? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Preman Manchester United makin fit siap comeback? Kabar gembira untuk fans Manchester United. Lisandro Martinez, bek tangguh yang dijuluki preman lini belakang setan merah, dikabarkan semakin dekat dengan comeback usai absen panjang akibat cedera lutut. Didatangkan dari Ajax, Martinez langsung jadi sosok vital di jantung pertahanan MU. Sayangnya, cedera parah awal tahun lalu memaksanya menepi cukup lama. Tapi kini, sinyal positif mulai terlihat. Martinez telah menjalani latihan intensif sepanjang musim panas dan pekan ini sudah mulai berlatih lagi di atas lapangan rumput. Menurut Manchester Evening News, proses pemulihannya berjalan sangat baik. Meski begitu, tim pelatih MU tak mau ambil risiko. Martinez diperkirakan baru benar-benar siap tampil usai jeda internasional September mendatang dan akan kembali secara bertahap ke skuad utama. Comeback-nya tentu dinanti, apalagi MU belum merekrut back baru meski Johnny Evans dan Lindelof sudah hengkang. Ketangguhan Martinez bisa jadi solusi krusial untuk lini belakang yang sempat goyah. Nah, menurut kamu apakah Martinez bisa langsung kembali ke performa terbaiknya? Atau MU tetap butuh back baru? Tulis opini kamu di kolom komentar. Chelsea tawarkan 4 pemain demi Garnacho, siapkah Man United kehilangan bintangnya? Drama panas transfer musim panas ini datang dari Chelsea dan Manchester United. Menurut laporan terpercaya, The Blues sedang menegosiasikan kesepakatan untuk merekrut Alejandro Garnacho, bahkan telah menawarkan 4 pemain sebagai bagian dari pertukaran. Garnacho disebut sudah menyepakati syarat pribadi dengan Chelsea karena tak lagi akur dengan manajer MU Ruben Amorim. Ia merasa dipaksa bermain di luar posisi idealnya musim lalu dan percaya kepergiannya akan membuka jalan untuk berkembang lebih maksimal di bawah Enzo Maresca. Chelsea disebut menawarkan Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, atau Renato Veiga ke United. Namun MU menolak karena menginginkan uang segar untuk memburu target seperti Carlos Baleba dari Brighton. Harga Garnacho diperkirakan di kisaran 30 hingga 40 juta dan Chelsea optimistis bisa menutup transfer ini dalam waktu dekat. Garnacho bahkan menolak pendekatan dari Bayer Leverkusen dan Al Nassr demi pindah ke Stamford Bridge. Kontrak hingga 2032 pun sudah disiapkan. Kini hanya tinggal waktu sampai kesepakatan final diumumkan. Apakah MU seharusnya melepas Garnacho atau justru menolaknya mati-matian? Bagaimana pendapatmu, fans setan merah? Yuk diskusi di kolom komentar. Kocak, nama Tijani Reijnders typo di jersey Manchester City, tapi cetak 2 gol. Momen lucu terjadi dalam laga uji coba antara Manchester City dan Palermo di Stadion Renzo Barbera, Italia, Minggu dalam kurung 10 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Nama pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders, malah typo di jersey miliknya. Reijnders masuk di babak kedua menggantikan Nico Orili dan langsung tampil gemilang. Ia mencetak 2 gol di menit ke-59 dan 82, melengkapi kemenangan 3-0 The Citizens atas Palermo dalam kurung 1 gol lain dicetak Haaland pada menit ke-25. Tapi yang bikin publik terhibur saat selebrasi gol pertamanya, terlihat jelas nama di punggungnya tertulis Reijnders dengan tambahan huruf I yang salah. Kidman City sepertinya khilaf saat menyiapkan jersey, tapi untungnya Reijnders tetap tampil terengginas tanpa terganggu typo tersebut. 2 gol itu jadi bukti bahwa Pep Guardiola tak salah memboyongnya dari AC Milan dengan harga 55 juta euro. Reijnders memang punya catatan impresif, 19 gol dan 9 assist dari 104 laga bersama Rossoneri. Ia diharapkan mengisi kekosongan di lini tengah usai kepergian Kevin De Bruyne. Gimana menurut kamu, typo lucu tapi tetap cetak brace ini bikin Reijnders makin disukai fans? Atau malah jadi bahan roasting? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk. Liverpool ogah lepas Federico Chiesa ke Inter atau Napoli, apa alasannya? Meski diminati Inter Milan dan Napoli, Liverpool tetap kukuh mempertahankan Federico Chiesa di bursa transfer musim panas ini. Padahal winger 27 tahun itu jarang tampil reguler sejak direkrut dari Juventus musim lalu.
Kondisi tersebut sempat memunculkan spekulasi Chiesa akan kembali ke Serie A, namun The Reds punya pandangan lain. Menurut Gazette, Liverpool baru-baru ini bertemu agen Chiesa dan menyatakan dengan tegas bahwa sang pemain masih masuk dalam rencana tim musim depan. Inter Milan sedang mencari penyerang sayap dengan Ademola Lookman sebagai target utama. Tapi jika gagal, Chiesa disebut jadi opsi cadangan. Sementara Napoli yang gagal mendatangkan Dandoye juga melirik Chiesa sebagai alternatif. Kedua klub sudah menghubungi agen Chiesa, tapi Liverpool belum menunjukkan minat untuk bernegosiasi. Manajer Arne Slot disebut percaya potensi Chiesa masih bisa berkembang dan berkontribusi besar bagi skuad yang sedang dibangun ulang. Dengan beberapa pemain depan Liverpool sudah hengkang, mempertahankan Chiesa bisa jadi keputusan strategis. Menurut kamu, apakah Liverpool bijak mempertahankan Chiesa? Atau seharusnya dia kembali ke Serie A? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.